Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Junior 01 Channel. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekarang saya lagi berada di kebun dan tadi sempat hujan, jadi saya berteduh di dalam pondok. Ya, ini pondok dekat kebun ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas mengenai pengakuan daripada Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa beliau pernah belajar di Haifa, Israel. Nah, pertanyaannya, apakah benar di Haifa, Israel itu ada sekolah tinggi teologi khusus Kristen Protestan atau tidak? Ya, ini menjadi pertanyaan dan ini menjadi pembahasan kita di sore hari ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, di dalam videonya Bapak Pendeta Esra Soru pernah ke tempat itu. Dan di situ saudara bisa melihat ya Bapak Pendeta Esra Soru langsung bertanya kepada seorang bapak yang mana bapak ini beragama Muslim dan ya orang Haifa sendiri. Ya. Jadi dia bertanya apakah di Haifa ini ada sekolah tinggi teologi khusus orang Kristen Protestan atau tidak. Dan saudara dalam Tuhan, betapa kagetnya jawaban Bapak ini yang mana mengatakan bahwa di Haifa, ya langsung saja kita menonton videonya dan pastikan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Berikut cuplikan videonya. Ya, saudara, saat ini saya ada di kota Haifa, Israel, suatu kota yang sangat-sangat terkenal karena keindahannya sekaligus juga kota perdagangan, ya, dan kota ini menawarkan suatu pemandangan yang sangat indah seperti yang saudara bisa lihat, ya. Ini adalah pemandangan kota Haifa dari puncak gunung. Sangat-sangat indah, sangat-sangat memukau. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya ada di Haifa. Waktu saya ada di Haifa ini, saya lalu teringat dengan seorang mualaf yang namanya siapa itu? Ustadz Kainama itu. Di mana Ustadz Kainama itu pernah dalam ceritanya atau kesaksiannya, dia mengatakan bahwa dia lulus sarjana teologi dari STT Jakarta dan selanjutnya dia diutus untuk belajar secara khusus tentang agama ya di Israel, secara khusus di kota Haifa ini. Nah, jadi dia ngomong soal hal ini. Nah, lebih jelasnya kita dengar kesaksian dia atau cerita dia tentang bagaimana dia diutus, disponsori untuk belajar di Haifa. Saya menerima keberkahan dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum, saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa.
Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah, ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang gak apa-apa lah, kita coba mencari tahu. Ya, juga dia katanya sekolah. Ini dia kan S1 kan, STH. Lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi. Ya, saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang Kainama. Ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Ya, silakan. Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak? Sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Berarti tidak ada kaitnya dengan Ya, kitab atau suci. mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan atau tidak? Tidak sama sekali, karena itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Terbalik Gunung Karmel itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa, Israel, untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak pernah dengar. Tidak ada sekolah, Ada sekolah untuk orang Yahudi ada, ya. karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga berkat dengan Eliyahu. Itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang-orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukannya hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, bukan Ada sekta untuk hanya bukan teolog. bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? Bukan. Oh, Yang saya tahu ya, ya. itu sekolah biasa. Ya, oke, terima kasih infonya. Sama. Ya. Jadi saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi, dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan. Bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah, tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK, anak-anak kecil. Tapi sekolah studi agama di sini untuk
orang yang mau jadi pendeta atau pada masa vikariat itu tidak ada di sini. Nah, Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang, memberikan penjelasan panjang lebar, dan saudara mendengar informasi sendiri. Jadi ya, apakah ceritanya Kainama ini bisa dipercaya? Saudara nilai saja sendiri. Ya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan video yang baru saja kita lihat adalah videonya Bapak Pendeta Ezra Alfesauro. Dan dalam video ini, ya, Bapak Pendeta Ezra sedang berada di Haifa, Israel. Dan kita melihat tadi bagaimana Bapak Pendeta Ezra Alfesauro bertanya kepada seorang Bapak Muslim yang merupakan warga Haifa sendiri. Ya, dan Bapak Pendeta bertanya apakah di Haifa itu ada sekolah tinggi teologi untuk atau khusus Kristen Protestan. Dan betapa kagetnya, ya, beliau mengatakan bahwa tidak ada sekolah tinggi teologi untuk kalangan Kristen di Haifa, Israel. Ya, namun dalam pengakuan Ustadz Ahmad Kainama, ya, kita boleh mendengarkan bahwa di Haifa, Israel itu ada sekolah tinggi teologi untuk Protestan. Bahkan Kainama sendiri menurut pengakuannya dia belajar di sana, dia menuntun ilmu di sana. Ya, jadi mana yang benar saya tidak tahu. Apakah Ustadz Kainama benar atau Bapak yang di video tadi benar, saya tidak tahu pasti. Ya, saudara bisa lihat dan nilai, ya, yang mana yang harus saudara percayai dari kedua pernyataan ini. Ya, dan dari sini kita boleh melihat, ya, bahwa menurut Bapak di video tadi tidak ada sekolah tinggi teologi di Haifa, Israel. Ya. Sementara Ustadz Ahmad Kainama bahkan menuntun ilmu di Haifa, Israel. Ini agak lucu, aneh, dan susah ditebak yang benar yang mana. Ya. Kalau saya sih lebih percaya dengan Bapak yang di video tadi, karena kenapa? Ya, dia warga di situ dan pastinya dia lebih paham daerah situ, ya, daripada Ustadz Ahmad Kainama, ya, warga negara Indonesia. Kalaupun pernah ke sana mungkin ya pastinya tidak lama, ya. Makanya saya lebih percaya kepada Bapak yang di video tadi. Ya, saya tidak tahu dengan saudara, apakah saudara percaya dengan Bapak ini atau percaya dengan Ustadz Ahmad Kainama, ya. Jadi share video ini sebanyak-banyaknya supaya sampai kepada orang-orang yang selama ini percaya dengan ucapan Ustadz Ahmad Kainama kalau dia pernah belajar di sekolah tinggi teologi di Haifa, Israel, supaya mereka bisa membedakan apakah apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, sekali lagi soal percaya atau tidak itu urusan masing-masing, ya. Ya, maksudnya percaya dengan Kainama atau dengan Bapak yang di video tadi itu urusan masing-masing. Kalau saya sih lebih percaya dengan Bapak yang tadi. Saya nggak tahu dengan saudara, ya. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Ya, kiranya video ini memberkati kita dan Tuhan memberkati kita semua.